Masih semangat belajar ya? Sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan baru mengenai transformasi geometri. Nah, transformasi geometri akan membahas mengenai perubahan-perubahan, contohnya pada suatu titik ataupun pada suatu benda. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perubahan ukuran maupun letak suatu benda. Langsung saja ya. Pertama, kita akan membahas mengenai refleksi. Nah, contohnya untuk refleksi pada kehidupan sehari-hari sering kita lihat pada saat kita bercermin pada kaca. Nah, contohnya seperti ini. Maka pantulan dari diri kita akan berada pada cermin. Nah, selain itu, kita juga biasa melihat pada air suatu bangunan atau suatu benda akan dipantulkan. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sudah punya pandangan? Jika belum, kita akan masuk ke contohnya. Nah, Ibu akan memberikan contoh untuk kalian lihat. Ikuti terus ya anak-anak, karena nantinya video ini akan menjadi bahan pelajaran untuk kalian pada tugas kalian selanjutnya. Semangat! Nah, di sini terdapat macam-macam refleksi. Yang pertama ialah refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu yang mendatar ini ya. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, seperti ini. Yang ketiga, pencerminan atau refleksi terhadap titik asal, yaitu 0,0. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jika digambar, garisnya akan miring seperti ini. Selanjutnya, hampir sama, tetapi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, perbedaannya, kemiringannya nih, yang tadi miring ke kanan, sedangkan yang ini miring ke kiri. Selanjutnya, ialah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, K di sini ialah konstanta, jadi ia dapat positif maupun negatif. Jika Y-nya positif, maka akan di atas sumbu X. Sedangkan, jika Y-nya sama dengan konstanta yang negatif, maka patokannya ada di bawah sumbu X. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, H di sini sama dengan K yang tadi. Ia merupakan konstanta, jadi dapat negatif dan dapat positif. Nah, di sini contohnya X sama dengan negatif H, maka di sebelah kiri dari sumbu Y. Sedangkan jika X sama dengan H, maka di sebelah kanan dari sumbu Y. Nah, langsung saja kita masuk ke percobaan. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, pertama-tama kita akan menggambar terlebih dahulu koordinat kartesius, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Nah, jangan lupa menggambarnya menggunakan penggaris agar lurus. Nah, jangan lupa untuk memberikan nama garis horizontal atau mendatar ialah sumbu X. Nah, di sini kita beri nama sumbu X. Sedangkan garis yang vertikal atau tegak ialah sumbu Y. Nah, seperti ini. Oke, sekarang Ibu akan memberikan sebuah bangun untuk dicerminkan. Nah, khususnya bangun segitiga A, B, C. Nah, di sini kita akan menggambar satu persatu titik A, B, dan C. Nah, kalian pada kelas 8 sudah mempelajari mengenai koordinat kartesius atau menggambar sebuah titik. Nah, seperti itu. Nah, di sini koordinat ialah X, Y. Nah, atau bisa kita sebut absis, ordinat. Nah, seperti itu ya. Maka di sini kita akan memulai menggambar titik A. Nah, di manakah letak titik A? Kita harus membaca koordinatnya. Di sini absisnya 4 dan ordinatnya 1. Maka kita harus memperpanjang absisnya 4 dan ordinatnya 1. Nah, kita akan memperpanjang garis di absis sama dengan 4.
Selanjutnya kita juga memperpanjang ordinat di 1. Nah, sampai memotong absis sama dengan 4 tadi. Nah, seperti ini. Maka dari itu, kita bisa menentukan titik potong antara kedua garis yang kita perpanjang ini, yaitu di sini. Maka terbentuklah titik A, posisinya di sebelah sini. Oke, ini titik A. Kita lanjut lagi ke titik B. Di sini kita memiliki titik B dengan absis 5 dan ordinat juga 5. Sama seperti mencari titik A, kita perpanjang terlebih dahulu. Absisnya 5. Dan ordinatnya juga 5. Nah, seperti ini. Maka kita dapat menentukan posisi atau titik koordinat dari B, yaitu perpotongan antara absisnya 5 dan ordinatnya 5. Di sini ialah titik B. Nah, ini yang kedua. Yang terakhir, titik C. Nah, kita sama nih mencarinya seperti tadi. Oke, di sini titik C absisnya 2 dan ordinatnya juga 2. Nah, seperti ini. Kita mencari titik potongnya, yaitu di sini. Berarti koordinat titik C berada di 2,2, yaitu di sini. Oke, setelah itu kita akan menggambar segitiga ABC terlebih dahulu. Nah, kita akan menghubungkan titik A ke B. Yang pertama. Lalu kita menghubungkan titik B ke C. Dan yang terakhir kita akan menghubungkan titik C ke A. Nah, seperti ini. Maka kita sudah memiliki segitiga ABC atau kita anggap sebagai bangun aslinya. Nah, sekarang kita juga perlu memperhatikan segitiga ABC ini dicerminkan terhadap apa? Ternyata di sini dituliskan terhadap sumbu Y. Maka di sini ibu akan menebali terlebih dahulu cerminnya supaya tidak terlupa. Nah, selain itu ibu juga akan menuliskan bahwa ini cerminnya. Cermin. Oke. Sekarang kita perlu mencari hasil refleksi atau bayangan dari ABC. Caranya bagaimana? Di sini ibu akan melakukan uji coba menggunakan kaca Ray-Ban. Nah, seperti ini kacanya. Di sini ia akan bisa merefleksikan tetapi juga gambarnya tembus pandang. Kita coba saja. Nah, ini agak ibu miringkan supaya terlihat ya. Nah, untuk meletakkannya kita letakkan pada cermin yaitu sumbu Y. Nah, meletakkannya juga harus tegak lurus atau tegak seperti itu ya. Karena jika tidak tegak ia tidak dapat mencerminkan, tidak pas cerminnya. Bentar. Nah, patokan kita ialah seperti ini. Dari sumbu X-nya. Nah, kita perlu melihat dari sumbu X yang sebelah sini. Nah, kita perlu melihat sumbu X. Jika sumbu X-nya sudah lurus dari sini sampai sana, maka kita sudah dapat bayangannya. Nah, sekarang kita tandai terlebih dahulu. Oh, ternyata A-nya di sini. Kita tandai ya, sebelah sini. A-nya di sebelah mana? Di sebelah sini. Kita tandai ini A. Oke, itu titik A-nya. Titik B-nya sebelah mana? Oh, ternyata di ujung sana. Nah, mungkin kurang terlihat ya, ibu agak geser seperti ini.
Nah, kita tandai titik B. Nah, yang terakhir ialah titik C. Nah, seperti ini. Oke, Ibu lepas. Kita lihat dulu titik yang terbentuk. Nah, ternyata titik yang terbentuk ada di sini. Ini titik C tadi ya, yang tidak Ibu tandai. Ini bayangan titik A, ini bayangan titik B, dan ini bayangan titik C. Nah, sekarang kita beri nama terlebih dahulu sembari menebalkan titiknya. Di sini ialah titik A aksen, karena bayangan dari A. Nah, sebelah sini ialah titik B aksen, Ibu beri warna biru. Dan yang terakhir ialah titik C aksen atau bayangan dari titik C. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, sekarang kita juga akan menghubungkan titik-titik tersebut supaya menjadi segitiga. Dan kita akan menyelidiki apakah sama nih, apakah A aksen, B aksen, dan C aksen merupakan bayangan dari ABC. Nah, kita akan lihat nanti. Sekarang kita akan hubungkan terlebih dahulu A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen, dan yang terakhir C aksen ke A aksen. Nah, seperti ini gambarannya. Sekarang jika kita lihat, sepertinya bentuknya sama ya. Tetapi kita akan mengecek lagi. Mengeceknya menggunakan apa? Menggunakan kaca lagi. Apakah bayangan yang kita gambar sama seperti bayangan yang direfleksikan oleh kaca ribbon ini? Oke, posisinya seperti tadi, masih tegak ya. Nah, ini mungkin kurang jauh supaya terlihat. Nah, ternyata bayangan yang kita gambar sama seperti bayangan yang direfleksikan oleh kaca ribbon. Maka dari itu, A aksen, B aksen, dan C aksen merupakan titik-titik bayangan dari A, B, dan C. Sekarang, kita akan mencari titik koordinat dari bayangan tersebut. Yang pertama, kita akan mencari titik koordinat dari A aksen. Sekarang kita akan meneruskan garis agar memotong absisnya atau sumbu X. Nah, seperti itu. Di sini teruskan ke bawah dan juga kita teruskan garis dari A ke sumbu Y supaya kita mengetahui ordinatnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita perlu menyelidiki untuk mencari titik koordinat dari A aksen. Di sini bisa kita lihat bahwa A aksen jika ditarik garis akan memotong absis atau sumbu X di negatif 4. Nah, maka kita akan menuliskan absisnya negatif 4. Selanjutnya, untuk mencari ordinat, kita tadi sudah menarik garis dari titik A ke sumbu Y. Maka di sini ia memotong Y sama dengan 1. Berarti ordinatnya ialah 1. Nah, maka dari itu titik koordinat dari A aksen ialah negatif 4,1. Seperti itu. Kita lanjutkan yang B aksen. Sekarang untuk titik B aksen juga kita lanjutkan menggaris dari B aksen ke sumbu X dan seterusnya. Nah, tak lupa kita juga menggaris terhadap sumbu Y. Nah, kita mendapatkan seperti ini. Jika kita selidiki dari B aksen ke sumbu Y, ke sumbu X. Jika kita selidiki dari B aksen, jika kita tarik garis terhadap sumbu X, maka ia akan memotong pada negatif 5. Maka absis dari B aksen ialah negatif 5. Seperti itu. Nah, ordinatnya berapa? Setelah kita cari B aksen ditarik garis terhadap sumbu Y, ia memotong pada Y sama dengan 5. Maka ordinatnya ialah 5.
Nah, seperti itu. Sekarang yang terakhir titik C. C aksen ya. Nah, di sini sama. Kita tarik garis dari C aksen supaya memotong sumbu X dan memotong sumbu Y juga. Kita tarik garis. Nah, seperti ini. Nah, jika kita lihat C aksen diteruskan garis ke sumbu X akan memotong pada negatif 2. Berarti ordinatnya negatif 2. Nah, jika kita tarik garis dari titik C aksen terhadap sumbu Y, maka ia akan memotong pada 2. Maka di sini ordinatnya ialah 2. Nah, sekarang percobaan yang kedua, kita akan mencerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita tetap membuat koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita beri nama untuk yang garis horizontal atau mendatar ialah sumbu X. Nah, untuk garis yang vertikal atau tegak ialah sumbu Y. Nah, di sini Ibu berikan 0 atau titik asalnya. Nah, setelah itu kita masih menggunakan segitiga seperti awal tadi, yaitu segitiga ABC. Nah, dengan koordinat X, Y atau absis, ordinat. Nah, sekarang Ibu akan menggambarkan terlebih dahulu titiknya. Caranya sama seperti awal tadi. Nah, kita dapatkan titik A yaitu 4,1. Nah, selanjutnya titik B. Absisnya 5 dan ordinatnya juga 5. Nah, di sini kita dapatkan titik B. Yang terakhir, kita akan menggambarkan titik C. Di sini absisnya 2, ordinatnya juga 2. Nah, kita dapatkan titik C-nya di sini. Oke, sekarang kita garis terlebih dahulu supaya membentuk segitiga. Sudah terlihat ya segitiganya. Sekarang kita akan menentukan cerminnya. Jika percobaan pertama kita tadi dicerminkan terhadap sumbu Y, maka di sini kita beda nih. Kita memiliki pencerminan terhadap garis X sama dengan 1. Maka di sini kita akan menggambar cerminnya terlebih dahulu. Kita akan mencari X tadi apa? Ialah absis. Nah, di sini kita cari ya, X sama dengan satunya di sebelah mana. Ternyata kita dapatkan X sama dengan satunya di sebelah sini. Maka kita tarik garis X sama dengan 1, tetapi sejajar dengan sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini ialah cerminnya. Nah, kita beri tanda dulu ya. Di sini X sama dengan 1. Ini cermin. Oke, sekarang kita sudah memiliki bangun aslinya beserta cerminnya. Sekarang kita perlu mencari hasil bayangan dari segitiga ABC. Cerminnya X sama dengan 1. Sekarang kita masih sama menggunakan kaca ribbon lagi. Nah, agak Ibu geser seperti ini supaya terlihat. Nah, kita berikan pada cerminnya ya, X sama dengan 1. Sama seperti tadi, harus tegak.
Dan kita melihat sumbu X-nya sudah pas atau belum, sudah lurus atau belum. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat lurus ya, maka kita perlu menandai titik A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana, seperti itu. Nah, kita tandai dulu. Bentar. Nah, seperti ini. Titik A-nya di sini. Lalu B-nya di ujung. Dan C-nya di sebelah sini. Oke. Nah, di sini ya. Sekarang kita lihat titik yang terbentuk yang mana. Oh, ternyata di sini. Nah, di sini tadi titik C yang tidak Ibu beri tanda ya. Nah, sekarang kita tebali terlebih dahulu. Ini hasil pencerminan titik A, berarti A aksen. Di sebelah sini kita memiliki hasil pencerminan titik B, berarti kita memiliki B aksen di sebelah sini. Nah, yang terakhir kita memiliki C aksen atau hasil pencerminan dari titik C. Sama seperti tadi, kita tarik garis dari titik A aksen, B aksen maupun C aksen. Nah, seperti ini. Oke, ternyata kita sudah memiliki segitiganya atau bayangannya. Coba sekarang kita cek lagi menggunakan kaca ribennya. Nah, apakah benar A aksen, B aksen, C aksen yang telah kita gambar merupakan bayangan dari segitiga ABC. Nah, kita berikan pada cerminnya. Nah, seperti ini. Oke, ternyata pas ya. Berarti terbukti bahwa A aksen merupakan pencerminan dari A terhadap X sama dengan 1 dan seterusnya. Sekarang yang terakhir kita akan mencari titik koordinat masing-masing A aksen, B aksen, dan C aksen. Sekarang kita mulai dari A aksen. Sama seperti pembahasan kita awal, kita akan menarik garis dari titik A aksen sehingga memotong sumbu Y maupun sumbu X. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ya perpotongannya jika kita tarik. Nah, kita cari nih sekarang absisnya berapa? Berarti di sini ia memotong negatif 2. Maka A aksen memiliki absis negatif 2. Ordinatnya berapa? Jika kita tarik garis lurus yang tegak lurus dengan Y, di sini ia mendapatkan 1. Berarti ordinatnya 1. Maka titik koordinat dari A aksen ialah negatif 2,1. Nah, sekarang kita coba dari yang B aksen. Caranya sama, kita tarik garis yang memotong sumbu X maupun sumbu Y. Nah, seperti ini. Sekarang kita cari dulu titik koordinatnya. Jika kita lihat pada sumbu X, ia menyinggung negatif 3. Nah, bukan menyinggung ya anak-anak, tetapi memotong. Nah, saling berpotongan pada negatif 3. Maka di sini kita tuliskan absisnya negatif 3 dan ordinatnya pada Y sama dengan 5. Maka di sini titik koordinat dari B yaitu negatif 3,5. Nah, selanjutnya kita perlu mencari titik koordinat dari C aksen. Sama seperti tadi, kita tarik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Tetapi di sini jika kita lihat C aksen, jika kita tarik ke sumbu X, ia akan berpotongan pada titik 0. Maka absisnya sama dengan 0. Nah, setelah itu ordinatnya pada sumbu Y, ternyata dia malah menyinggung di 2. Berarti ordinat dari C aksen ialah 2. Maka titik koordinat dari C aksen ialah 0,2. Seperti itu. Ya, mungkin cukup
Sekian dulu contoh praktik pencerminan beserta penjelasan mengenai tugas 1 kita. Nah, jika nantinya ada pertanyaan mengenai tugas tersebut, kalian bisa ajukan melalui WA pribadi ke Ibu. Nah, di sini dibatasi hanya pertanyaan yang penting saja ya, anak-anak. Oke, tetap percaya diri dan melakukan segala sesuatu dengan kejujuran, karena hal itu merupakan kunci kesuksesan. Sampai bertemu minggu depan.